Jadi ya cara berdoanya tadi, betul ya. Cara berdoanya tadi meminta. Kalau cara memanggil, ya kata Allah, kata Nabi ya, tangan di atas lebih baik daripada tangan. Kalau kita memanggil Allah, jangan tangan di bawah terus. Tangan artinya bekerjalah, bekerja, berbuatlah. Jangan duduk terus menunggu apa yang menunggu. Surat 2 ayat Surat 7 ayat 180. Surat 7 ayat 180. Hanya milik Allah Asmaul Husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Walillahi asmaul husna fad'uhu biha. Hanya Allah yang punya nama-nama yang baik, maka panggillah dia dengan nama-nama itu. Fad'uhu biha. Kalau kita kan artikan selama ini, memintalah kepadanya dengan nama-nama asmaul husna. Kalau kita meminta rezeki dulu ya, Kalau kita meminta rezeki, ya Fattahu Razzaq, ya Fattahu Razzaq. Wah, ini sampai berkali-kali, ya Fattahu Razzaq, ya Fattahu Razzaq, berikan aku rezeki. Kita tingkatkan makna ini ya, kita tingkatkan. Kita panggil dia kehadirannya dengan menggunakan nama-nama itu. Jadilah pemberi rezeki. Jangan mengatasnamakan dirimu. Karena pemberi rezeki adalah Tuhan yang punya. Nah, ini tadi yang saya maksud. Jadi mensifatkan sifat Tuhan sama dengan sifat manusia, itu adalah kafir kata hadis. Ini maksudnya. Sifat Tuhan itu 99 nama baik. Asmaul Husna, nama-nama yang baik bagi Tuhan. Jangan sifat-sifat itu kita atasnamakan diri kita. Ya Fattahu Razzaq, wahai pembuka pintu rezeki, yang mana rezeki kita? Bukan ini ya, sebentar kita tinggalkan semua ini. Yang rezeki itu ini mau dibikinkan ke anak di sebelah ini. Pembuka pintu rezeki, kalau tidak ada hartanya tidak bisa. Harus ada harta di sini. Yang kita minta kepada Allah itu yang di sini. Bagaimana caranya supaya bisa minta kepada Allah untuk mendapatkan ini? Bekerja keras, cari harta sebanyak-banyaknya, kemudian sedekahkan harta itu kepada orang-orang. Sedekah. Di antara sekian itu ada yang riya, tapi banyak juga yang ikhlas. Yang ikhlas ini yang terbentuk di sini, itulah rezeki. Yang lain itu bukan, itu hanya pinjaman dari Tuhan, sebentar ambil kembali. Paling-paling kita pakai hanya untuk memperpanjang umur kita, kasih nikmat-nikmat sedikit harta, makan ayam goreng, makan apa. Selebihnya tiba di situ, kenapa jadi miskin ya? Kenapa jadi terpotong-potong ini apa ini? Kenapa jadi cacat? Kenapa di dunia saya melihat di sini buta? Nah, itu namanya gunakan nama-nama Allah untuk menghadirkan, nyatakan itu nama-nama Allah. Walillahi asmaul husna fad'uhu biha. Kemudian tinggalkanlah orang-orang yang keliru mempergunakan nama-nama ini. Ajaklah kita duduk dalam kamar,
Suruhlah menyebut sebanyak-banyaknya. Pagi terlambat bangun karena tadi malam menyebut nama Allah banyak sekali. Ketika bangun tidur habis makan siang siang-siang mengantuk lagi, tidur lagi, sebut lagi nama Allah banyak-banyak. Kabar rezekinya mau datang ya. Ganti itu, bukan begitu caranya. Jadilah seorang pemberi dengan segala kemampuan yang ada sekarang ya. Kalau kita memang di pikiran kita itu adalah seorang pedagang ya, tidak perlu mesti jadi bupati baru bisa lakukan sedekah, tidak perlu. Manfaatkan potensi yang ada pada diri kita sekarang. Tapi kalau memang dalam diri kita ini berpotensi untuk jadi presiden, calonkan diri untuk jadi presiden. Karena dengan kemampuan itu kita bisa memperluas kita punya wilayah kerja, wilayah untuk bersedekah itu luas. Asal jangan setiap kali mau bersedekah panggil dulu wartawan. Wartawan datang ke sini, saya mau pergi berikan bantuan di sana itu. Nanti orang tidak tahu bahwa saya kasih bantuan. Ya kan? Makanya kadang-kadang saya bilang pembantu rumah tangga itu masih bisa lebih mulia dibandingkan presiden atau dibandingkan gubernur. Kenapa? Ketika Pak Gubernur pergi bekerja, ya ajak orang, wahai masyarakat, lihat hasil kerja saya sudah ini fakta kan? Tidak bisa dipungkiri. Mana pembantu bisa begitu? Begitu Pak Gubernur pergi keluar dari rumahnya, dia sudah setrikakan bajunya, dia sudah rapikan lantai, tidak ada dalam hatinya itu ya, mungkin juga ada ya keinginan untuk dipuji sama tuan rumah. Tapi kalau ikhlas dia lakukan dengan cara itulah dia punya anak. Jadi kita ini tetap berpikir, berkonsentrasi dalam doa kita ini, bagaimana caranya supaya di sebelah itu, di alam jiwa kita terbentuk wadahnya. Perhatikan tadi, Balkis, ya saya ulang-ulang ini, Balkis mau ke istananya Sulaiman, tetapi ya ketika dia meninggalkan istananya, ketika dia meninggalkan singgasananya, singgasana itu diambil oleh Sulaiman dengan tentara ahli kitab, seorang yang berilmu dari ahli kitab, berpindah ke sana. Kalau tidak pindah ke sana, sayangnya tidak dalam ceritanya ya, seandainya tidak ada singgasana Balkis bagaimana? Pulang kembali. Itulah nanti kalau kita di akhirat nanti tidak punya harta untuk ini, tidak punya harta. Kita punya sedekah, kita punya pekerjaan, kita punya apa ini? Tugas kita sebagai khalifah ternyata tidak terkabul, tidak terlaksana. Kita selalu mengaku dalam setiap perilaku kebaikan, kita selalu mengatasnamakan diri kita untuk mengamalkan sifat-sifat Tuhan, maka di sana tidak ada harta, tidak ada wadahnya. Mau atau tidak mau harus ke wilayah ini, tetapi karena tidak ada rumahnya, dihasilkan wadah yang tidak sesuai dengan keinginannya. Dikatakanlah di situ, seorang wanita pezina tidak akan menikah kecuali dengan laki-laki pezina. Tapi kalau kita bekerja melaksanakan tugas kekhalifahan dengan baik, kata Allah, di sana disiapkan bidadari sebagai istri sebanyak 72 orang. Yang mana 72 orang? Ini 72. Ini 72 golongan. 72 golongan. Hanya satu yang masuk. Hanya satu yang selamat. Golongan yang satu itu
totalitas, rahmatan lil alamin. Dia bukan memisah dengan golongan yang lain. Ya. 72 golongan itu 6 kali 12 suku bangsa. Jadinya 72 golongan ada pada diri kita. Kelak ini kalau bekerja maksimal menjadi insan kamil, berhasil menghilangkan keegoan, di sana disiapkan 72 orang bidadari. Wah, wanita ya. 72 orang wanita penyusun kesempurnaan diri. Kasih tahu istri saja dulu cemburu ya. Mengerti belum maksudnya.